Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi mengenai administrasi usaha dan dokumen administrasi usaha. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adelia Lovita Syahrani. Perkenalkan, nama saya Anissa Rina Pertiwi dan nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Kamila Amanda, absen 15. Perkenalkan, nama saya Mila Kamilah, absen 19. Perkenalkan, nama saya Nazla Rizkina, absen 23. Perkenalkan, nama saya Rauna Elisabeth Tambuna, nomor absen 28. Masalah administrasi seringkali dianggap sebagai masalah yang remeh-temeh, utamanya oleh wirausahawan yang baru saja merintis usahanya. Namun tidak dimungkiri bahwa administrasi adalah bagian yang sangat penting dalam merintis, mengembangkan, dan memastikan usaha dalam keadaan stabil. Isu-isu seputar permodalan, investasi, dan penyelenggaraan usaha yang terpercaya selalu berkaitan dengan hal-hal administratif. Isu-isu ini tidak hanya dialami oleh usaha skala menengah dan industri, tetapi juga terjadi pada usaha-usaha yang berada pada skala kecil dan mikro. Sesungguhnya, hal-hal yang berkaitan dengan administratif sama pentingnya dengan pemasaran, penjualan, dan inovasi produk atau jasa. Kegiatan seperti pembuatan nota dan pembukuan yang baik, rapi, dan valid sering luput dari perhatian pengusaha kecil dan mikro. Mengatasi masalah administrasi. 1. Memahami. Masalah administrasi pada usaha kecil dan mikro dapat diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang baik. Melalui kampanye dan pengenalan aplikasi, usaha kecil dan mikro akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang administrasi usaha, cara pengelolaannya, dan cara memanfaatkannya. Kedua, mencatat. Setelah usaha kecil dan mikro memahami pentingnya administrasi usaha, upaya untuk mengajak melakukan pencatatan dapat dilakukan. Penggunaan aplikasi Osman sebagai alat untuk mencari kegiatan-kegiatan dalam proses usaha dapat dilakukan bersamaan dengan jalannya usaha sehari-hari. Fungsi Osman. Yang pertama ada aplikasi kasir. Fungsi kasir pada aplikasi Osman memungkinkan usaha kecil dan mikro memiliki pencatatan keuangan yang baik sejak awal. Kasir juga memiliki peranan penting dalam membangun kepercayaan dengan konsumen. Yang kedua, pencatatan atau nota. Pembuatan bukti atau nota transaksi secara digital akan membuat pencatatan menjadi lebih rapi dan terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga, pembukuan. Arus jual beli serta pengeluaran yang tercatat dengan nota digital terhubung pada sebuah pembukuan sederhana. Alasan menggunakan Osman. Yang pertama, mudah. Aplikasi Osman mudah digunakan karena dikembangkan berdasarkan masalah-masalah yang terjadi pada usaha kecil dan mikro. Kedua, kendali. Pengusaha selalu ingin memastikan usaha berada dalam kendalinya semaksimal mungkin. Kepercayaan untuk pembagian kerja tim dapat terlaksana dengan kendali penuh dari pemilik usaha kapan saja dan di mana saja. Ketiga, manfaat. Osman dapat digunakan sebagai bukti dan pencatatan pada proses usaha. Yang terakhir, dapat terselenggara dengan biaya yang terjangkau. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan usaha kecil dan mikro. Wah, gimana nih tanggapannya tentang iklan tersebut? Iklan tentang promosi sebuah perusahaan penyedia aplikasi administrasi tersebut dapat memberikan gambaran bahwa saat ini pengelolaan administrasi dapat dilakukan secara lebih mudah. Hal yang mengalami perubahan adalah dalam penggunaan teknologi untuk mencatat semua proses administrasi usaha. Seiring perkembangan zaman, pencatatan dapat dilakukan menggunakan komputer untuk lebih memudahkan tugas administrasi. Bahkan, saat ini sudah banyak dijual program aplikasi administrasi yang tidak hanya dapat diakses melalui komputer, tetapi juga melalui smartphone. Selanjutnya, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang dokumen administrasi usaha. Masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian administrasi dan dokumen administrasi usaha. Secara umum, administrasi adalah kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi adalah kegiatan
maupun usaha mengenai penetapan tujuan dan juga cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, usaha, dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan untuk mencapai tujuan, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan kantor, dan juga tata usaha. Administrasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan penyusunan serta pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain. Atau dengan kata lain disebut dengan tata usaha. Sementara itu, dokumen administrasi usaha adalah kelengkapan dokumen serta proses pencatatan, penyimpanan, pendaftaran, dan pemenuhan standar-standar peraturan dalam pendirian usaha sehingga pengusaha akan siap dalam penjalanan usaha yang mereka jalani untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kegiatan kewirausahaan tentu saja membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan kerjasama, baik dilakukan oleh 2 orang maupun lebih, yang berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur atau dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan mengelola administrasi, diharapkan sebuah usaha menjadi lebih tertata, efektif, efisien. Banyak keuntungan yang diperoleh jika sebuah pengerjaan. Selain itu juga memungkinkan memberikan kenyamanan bekerja dan keteraturan dalam lingkungan usaha. Fungsi administrasi. Menurut Kuibel 2001, ada 5 jenis fungsi pendukung administrasi dalam perkantoran, yaitu fungsi rutin, fungsi teknis, fungsi analisis, fungsi interpersonal, dan fungsi manajerial. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi rutin, fungsi teknis, serta fungsi analisis. Apa itu fungsi rutin? Fungsi rutin adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran, mencakup pengarsipan dan penggandaan. Contoh dari fungsi rutin ini adalah menggandakan surat-surat dan melakukan penyimpanan surat dalam file yang tertata atau disebut pengarsipan. Yang kedua adalah fungsi teknis. Apa itu fungsi teknis? Fungsi teknis merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Contoh dari fungsi teknis ini adalah mampu menggunakan berbagai perangkat software untuk membantu pencatatan data ataupun lainnya. Yang ketiga, yaitu fungsi analisis. Apa itu fungsi analisis? Fungsi analisis dapat diartikan sebagai fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif, disertai kemampuan mengambil keputusan. Contoh dari fungsi analisis ini mampu menganalisis dan mampu menganalisis data, persediaan barang, dan membuat keputusan pembelian barang. Lanjut ke fungsi administrasi yang berikutnya adalah fungsi interpersonal. Fungsi interpersonal adalah fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain. Contoh daripada fungsi interpersonal ini adalah mampu menganalisis data untuk mengkoordinasikan tim dalam melakukan pekerjaan. Lanjut kepada fungsi administrasi yang terakhir menurut Kuibel. Fungsi yang terakhir adalah fungsi manajerial. Fungsi manajerial merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan kemampuan untuk melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemberian motivasi. Contoh dari fungsi manajerial adalah mampu mengolah data untuk menentukan strategi pengembangan usaha di tahun berikutnya.
Lanjut kepada unsur administrasi. Menurut Delianki, dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern tahun 1992, administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan yang mengandung ke-8 unsur administrasi, yaitu pengorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, pembekalan, tata usaha, dan perwakilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan unsur pengorganisasian dan manajemen. Unsur pertama merupakan pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kedua adalah unsur manajemen. Manajemen merupakan rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Poin C. Tata hubungan. Tata hubungan merupakan rangkaian perbuatan menyampaikan warta atau berita dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerjasama. Poin D. Kepegawaian. Kepegawaian merupakan rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Poin E. Keuangan merupakan rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Poin F. Pembekalan merupakan rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftarkan, memelihara, dan menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerjasama. Poin G. Tata usaha merupakan rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Poin H. Perwakilan merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Tujuan dilakukannya administrasi usaha. Yang pertama, agar pemilik usaha bisa memantau kegiatan administrasi perusahaannya. Yang kedua, agar pengelola usaha bisa mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan perusahaan. Ketiga, agar pengelola usaha bisa merencanakan, mengembangkan, serta mengorganisasikan usaha dengan baik. Dan yang terakhir, agar pengelola usaha bisa mengamankan kegiatan usaha dan pengusaha. Manfaat dilakukannya administrasi usaha bagi pembisnis dan investor adalah sebagai berikut. A. Mengetahui jumlah keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan melakukan administrasi, dapat diketahui secara pasti jumlah keuntungan yang diperoleh. Catatan dalam setiap transaksi penjualan dan pembelian merupakan bukti atau data yang jelas. B. Menghindari resiko kerugian. Dengan melakukan administrasi, dapat diketahui dengan mudah harga pembelian suatu persediaan. Pembisnis juga bisa terhindar dari resiko kerugian akibat menetapkan harga penjualan yang terlalu rendah. C. Sumber informasi atau data untuk pengembangan bisnis. Administrasi membantu pemilik usaha untuk mengetahui persentase pertumbuhan bisnisnya. Jika data administrasi perusahaan menunjukkan penjualan usaha yang tinggi, pemilik bisa melakukan penambahan modal untuk melakukan ekspansi atau mengembangkan usaha. D. Data penting untuk investor. Bisnis yang berkembang akan menarik minat investor untuk menanamkan modal dalam rangka ekspansi bisnis. Investor berupa perorangan, bisa juga berupa seperti bank dan koperasi. Bagaimana investor tahu bahwa investasi yang dilakukannya pada suatu bisnis itu akan membawa hasil yang positif? Investor melihat data yang dimiliki suatu usaha. Data itu akan menunjukkan kinerja perusahaan. Jika segala sesuatu teradministrasi dengan baik, penyajian data ke calon investor tidak lagi menjadi sesuatu yang rumit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.